Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Lebokwaru 3 Kota Malang. Kegiatan ini merupakan tugas mata kuliah observasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kodameta Ruzana, SPD MPD. Observasi dan wawancara dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2026 di SDN Lebokwaru 3 Kota Malang dengan narasumber Ibu Nevina selaku guru dan sekaligus wali kelas 4. Oke, sebelum kita masuk ke implementasi kurikulum merdeka, tentunya kita tuh harus mengetahui dulu apa itu kurikulum merdeka. Nah, jadi teman-teman, kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian potensi dan juga karakteristik peserta didik. Nah, kurikulum ini teman-teman itu dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, teman-teman, penerapan kurikulum merdeka juga bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, minat siswa, ataupun kemampuan siswa. Kemudian, selain meningkatkan kompetensi akademik, kurikulum merdeka juga menekankan pembentukan karakter siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 agar peserta didik itu memiliki sikap beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan juga berkebinekaan global. Nah, dengan demikian teman-teman, kurikulum merdeka itu diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di era modern. Pertanyaannya yang nomor 1, dalam satu pertemuan terakhir, bagaimana dari pembelajaran yang benar-benar memberi ruang pilihan kepada siswa? Jelaskan bentuk konkretnya. Jawabannya, pada pembelajaran terakhir, guru memberikan ruang pilihan kepada siswa saat kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD. Siswa diberikan kebebasan memilih cara menyajikan hasil diskusi seperti melalui presentasi lisan, poster sederhana, atau tulisan kelompok. Selain itu, siswa juga diberi kesempatan memilih peran dalam kelompok sesuai kemampuan masing-masing, misalnya sebagai penulis, pembicara, atau pencari informasi. Hal ini membuat siswa lebih aktif dan merasa dihargai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana Bapak dan Ibu menurunkan capaian pembelajaran atau CP menjadi tujuan pembelajaran yang operasional? Jawabannya, guru menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran dengan cara memecahkan kompetensi umum menjadi tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Setelah itu, dibuat indikator ketercapaian agar mudah diamati. Contohnya, CP1, peserta didik memahami sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis sejarah perumusan Pancasila melalui media pembelajaran indikator. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tokoh perumusan Pancasila. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan proses perumusan dasar negara. Yang kelima, peserta didik dapat menyampaikan hasil analisis secara sederhana. Baik, untuk poin yang ketiga, apakah modul ajar yang digunakan bersifat adaptif atau hanya mengikuti template? Jelaskan bagian mana yang dimodifikasi. Oke, jawabannya itu modul ajar yang digunakan bersifat adaptif, tidak hanya mengikuti template. Guru memodifikasi kegiatan pembelajaran siswa sesuai kondisi siswa dan saran dan prasarana yang tersedia. Bagian yang dimodifikasi antara lain yaitu media pembelajaran, metode diskusi, bentuk LKPD, serta penyesuaian tugas berdasarkan kemampuan siswa di kelas. Baik, untuk poin yang keempat, bagaimana Bapak atau Ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai?
Jawabannya, guru mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui observasi, apresiasi, pertanyaan pemantik, dan komunikasi langsung dengan siswa. Selain itu, guru memperhatikan kemampuan membaca, keaktifan, serta respon siswa saat pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Oke, baik, poin yang kelima, dalam praktiknya, apa perbedaan pembelajaran sekarang dibandingkan sebelum kurikulum Merdeka diterapkan? Jawabannya yaitu perbedaan kurikulum terbaru dan kurikulum sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Sebenarnya tujuan pembelajaran itu tetap sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada peserta didik. Namun, pada kurikulum terbaru terdapat beberapa istilah dan pendekatan baru yang lebih ditekankan. Dalam pendekatan deep learning terdapat 3 poin. Yang penting tidak boleh diabaikan, yaitu BBM, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Itu yang pertama, berkesadaran. Pembelajaran dimulai dengan membangun kesadaran peserta didik sebelum masuk ke materi inti. Guru tidak langsung meminta siswa membuka buku, tetapi terlebih dahulu memberikan pertanyaan pemantik, apresiasi, atau pertanyaan awal agar siswa lebih siap dan fokus untuk melakukan pembelajaran. Dan yang kedua, bermakna. Pembelajaran harus memberikan makna bagi peserta didik, artinya siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga memahami dan mampu menganalisis. Guru dapat memberikan pertanyaan yang menuntut dan terjadi bagaimana proses serta solusi apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian, siswa benar-benar memahami materi yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu menyenangkan. Pembelajaran juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengembirakan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu merancang kegiatan belajar yang menarik, misalnya melalui LKPD, permainan edukatif, diskusi kelompok, video pembelajaran atau aktivitas interaktif lainnya agar siswa merasa senang dalam proses pembelajaran berlangsung. Selain BBM, dalam pendekatan deep learning juga terdapat konsep 3M, yaitu memahami. Yang pertama, peserta didik memahami materi yang dipelajari, dan yang kedua, mengaplikasikan. Setelah memahami materi, peserta didik menerapkan pengetahuan tersebut melalui tugas praktik, diskusi, atau kegiatan lainnya. Yang berikut yaitu merefleksi. Peserta didik dapat merefleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, misalnya mengenai kesulitan yang dialami, hal yang menyenangkan, atau kerjasama dalam kelompok. Merefleksi membantu siswa memahami pengalaman belajar mereka secara lebih mendalam. Perbedaan kurikulum terbaru dengan kurikulum sebelumnya sebenarnya tidak terlalu jauh. Tujuan pembelajarannya tetap sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Penekanan pendekatan pembelajaran yang digunakan seperti konsep BBM dan 3M dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Baik, selanjutnya integrasi 8 dimensi profil lulusan atau berbasis indikator perilaku. Yang pertama ada keimanan dan akhlak mulia. Pertanyaannya, aktivitas apa yang secara nyata membentuk sikap tersebut di kelas? Jawabannya, guru membiasakan siswa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bersikap sopan saat berdiskusi, serta menghargai pendapat teman. Guru juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kebinekaan global. Pertanyaannya, apakah siswa pernah diajak memahami perbedaan budaya? Contohnya, jawabannya ya, siswa diajak memahami keberagaman budaya melalui diskusi budaya daerah, makanan tradisional, pakaian adat, dan lagu daerah. Guru juga mengajak siswa menghargai perbedaan pendapat saat diskusi kelompok. Yang ketiga, gotong royong. Pertanyaannya,
Bagaimana kerja kelompok dirancang agar semua siswa berkontribusi atau bukan hanya formalitas? Jawabannya, guru membagi tugas dalam kelompok secara jelas agar semua siswa memiliki tanggung jawab. Setiap anggota mendapat peran masing-masing seperti mencatat, mencari informasi, membuat hasil karya, dan mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat ada kemandirian. Apakah siswa diberi tanggung jawab belajar mandiri? Dalam bentuk apa? Jawabannya, ya, siswa diberi tanggung jawab mengerjakan LKPD, memecahkan masalah, dan menyelesaikan proyek secara mandiri dengan bimbingan guru saat diperlukan. Oke, yang berikutnya itu bernalar kritis. Jadi guru biasanya mengajukan pertanyaan yang memicu analisis dan tidak hanya dapat dijawab dengan iya atau tidak. Contoh pertanyaan itu seperti berikut. Yang pertama, bagaimana prosesnya? Yang kedua, mengapa hasilnya bisa seperti itu? Terus, apa solusi yang bisa dilakukan? Apa yang membuat grafik batangnya belum tepat? Lalu, apa yang perlu diperbaiki dari hasil kelompok kalian atau hasil kelompok siswa tersebut? Yang berikutnya, kreativitas. Jadi, siswa menghasilkan karya dalam pembelajaran. Contohnya, pada kegiatan membuat makanan tradisional Jawa Timur seperti getuk yang terbuat dari singkong. Jadi, kreativitas siswa itu terlihat dari cara mereka membuat, menyajikan, menghias, dan mengembangkan hasil dari karya kelompoknya. Lalu yang berikut itu ada literasi. Jadi, aktivitas membaca dan menulis tidak hanya dijadikan tugas, tetapi dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi. Guru terlebih dahulu memberikan pemantik, apresiasi, video, atau masalah nyata agar siswa memahami konteks pembelajaran. Setelah itu, siswa menuliskan hasil diskusi, membuat laporan, menjawab pertanyaan analisis, dan mempresentasikan hasil pemahamannya. Dengan demikian, kegiatan membaca dan menulis membantu siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam. Lalu yang berikutnya itu ada numerasi. Jadi, konsep matematika biasanya itu dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui contoh-contoh yang dekat dengan siswa. Misalnya, saat belajar grafik batang, guru mengajak siswa melakukan survei sederhana tentang makanan favorit teman-temannya, seperti siapa yang suka bakso dan sebagainya. Data tersebut kemudian digunakan siswa untuk membuat grafik batang. Dengan cara ini, siswa memahami bahwa matematika dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sekadar teori. Oke, baik. Bagaimana Bapak dan Ibu membedakan siswa yang paham dengan menghafal? Nah, guru bisa membedakan siswa yang benar-benar paham dengan hanya menghafal melalui proses pembelajaran, evaluasi, serta respon siswa saat berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Siswa yang paham bisanya mampu menjelaskan kembali materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, yang kedua itu pada bagian mana siswa diminta menjelaskan mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa. Nah, hal tersebut dilakukan saat diskusi kelompok, presentasi, dan sesi tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan yang mendorong siswa menjelaskan alasan dan proses terjadinya suatu peristiwa. Oke, baik. Yang ketiga itu, apakah siswa diberi masalah kontekstual? Jelaskan contoh dan soal tugasnya. Nah, siswa itu diberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat pembelajaran tentang kerjasama, siswa diminta mencari soal agar tugas kelompok dapat diselesaikan dengan baik, meskipun ada perbedaan pendapat. Pendekatan deep learning atau pendalaman makna belajar. Pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi proses refleksi belajar?
Jawaban: guru memberikan pertanyaan refleksi di akhir pembelajaran seperti apa yang sudah dipahami hari ini, apa kesulitan yang dialami, bagaimana yang paling menyenangkan. Yang berikut, apakah siswa pernah diminta mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi? Ya, siswa diminta menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan materi hingga pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Berikut, dalam satu pembelajaran, bagian mana yang paling menunjukkan proses berpikir mendalam siswa? Bagian yang paling terlihat adalah saat siswa berdiskusi memecahkan masalah dan mempresentasikan hasil kerja kelompok, karena siswa harus menganalisis dan menjelaskan hasil pemikirannya. Yang berikut, bagaimana Bapak Ibu menindaklanjuti siswa yang belum tercapai pemahaman mendalam? Jawabannya, guru memberikan pendampingan khusus, menjelaskan kembali materi dengan cara yang lebih sederhana, menggunakan media yang berbeda, dan menyesuaikan tugas sesuai kemampuan siswa. Oke baik, materi selanjutnya adalah media digital apa yang digunakan dalam pembelajaran terakhir, jelaskan fungsinya secara spesifik. Berdasarkan hasil wawancara, media digital yang digunakan guru dalam pembelajaran meliputi YouTube, Canva, kuis, proyektor kelas, serta interaktif flat panel atau IFP. Hampir seluruh kelas sudah dilengkapi proyektor sehingga pemanfaatan media digital dapat dilakukan secara maksimal. YouTube digunakan untuk menampilkan video pembelajaran agar siswa dapat melihat contoh nyata yang tidak dapat dihadirkan langsung di kelas, seperti proses terbentuknya kincir angin, bentuk hewan tertentu, atau fenomena alam. Canva digunakan guru untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan visual, kuis sebagai media evaluasi, dan kuis interaktif di akhir pembelajaran agar siswa lebih semangat dan aktif mengikuti kegiatan belajar. Pemanfaatan media digital ini membantu guru menjelaskan materi secara lebih konkret sehingga siswa lebih mudah memahami konsep pembelajaran. Pertanyaan kedua adalah, apakah media tersebut hanya menyampaikan informasi atau mendorong interaksi siswa? Media digital yang digunakan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong interaksi siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru tidak sekedar memutar video, melainkan mengajak siswa berdiskusi, bertanya jawab, dan memberikan respon terhadap tayangan yang ditampilkan. Saat menggunakan kuis, siswa terlibat aktif menjawab pertanyaan secara langsung, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan rasa ingin tahu mereka terkait materi yang ditampilkan melalui media digital. Pertanyaan nomor 3 adalah, bagaimana siswa terlibat aktif saat menggunakan media digital? Siswa terlihat aktif ketika media digital digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, siswa menjadi lebih fokus, antusias, dan tidak mudah mengantuk saat belajar menggunakan media digital. Selain itu, pada kegiatan kuis digital seperti Quizizz, siswa aktif menjawab pertanyaan dan berusaha memperoleh hasil terbaik. Hal ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Pemanfaatan teknologi sangat penting untuk memperlancar pembelajaran dan membuat siswa lebih aktif. Baik, yang berikut, diferensiasi pembelajaran. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa penting diterapkan di sekolah dasar? Jawabannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses, materi, dan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pendekatan ini penting setiap siswa
memiliki karakteristik yang berbeda sehingga semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang optimal. Yang berikut, teknologi bermakna. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat memanfaatkan teknologi secara bermakna dalam proses pembelajaran? Jawabannya, guru dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman siswa, misalnya melalui video pembelajaran, kuis interaktif, presentasi digital, atau aplikasi pembelajaran. Teknologi digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, bukan hanya sebagai pelengkap. Yang berikut, dampak media digital. Pertanyaannya, jelaskan dampak positif dan negatif penggunaan media digital dalam pembelajaran. Jawabannya, dampak positif memudahkan akses informasi, meningkatkan kreativitas, membuat pembelajaran lebih menarik, dan memperluas sumber belajar. Yang berikut, dampak negatif bisa menimbulkan kecanduan gawai, mengurangi interaksi sosial, meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, serta mengganggu konsentrasi jika digunakan tanpa pengawasan. Yang berikut, solusi keterbatasan dalam pembelajaran. Pertanyaannya, apa solusi yang dapat dilakukan guru ketika menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran? Jawabannya, guru dapat memanfaatkan media sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar, menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat, memanfaatkan sumber belajar gratis, serta mengatur pembelajaran secara efektif agar tujuan pembelajaran tetap tercapai meskipun fasilitas terbatas. Oke, baik, yang berikutnya yaitu integrasi kurikulum merdeka, deep learning, dan media digital. Yang dimana pertanyaannya, dalam satu pembelajaran, bagaimana ketiga aspek ini, kurikulum, deep learning, dan media digital, saling berhubungan? Jawabannya, kurikulum merdeka, pendekatan deep learning, dan media digital merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Kurikulum merdeka menjadi landasan dalam menentukan tujuan pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik. Sedangkan deep learning menjadi pendekatan yang digunakan agar pembelajaran berlangsung secara berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Sementara itu, media digital berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah penyampaian materi serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Contohnya, pada pembelajaran sejarah perumusan Pancasila. Di sini guru menetapkan tujuan pembelajaran sesuai kurikulum merdeka, kemudian menggunakan pendekatan deep learning, dan melalui persepsi dan pertanyaan pemantik agar siswa memahami pentingnya materi tersebut. Selanjutnya, guru memanfaatkan video pembelajaran dan presentasi interaktif sebagai media digitalnya untuk membantu siswa memahami proses perumusan Pancasila secara lebih konkret. Kemudian yang kedua, bagian mana yang paling berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa dan mengapa? Ketiga aspek tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Namun, pendekatan deep learning memberikan dampak yang sangat besar karena berfokus pada proses berpikir siswa secara mendalam. Melalui prinsip kesadaran, bermakna, dan menyenangkan atau BWM, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami alasan, hubungan sebab dan akibatnya, serta penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Media digital menjadi pendukung yang memperkuat proses tersebut, sedangkan kurikulum merdeka memberikan arah dan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kualitas belajar meningkat karena siswa terlibat secara aktif dan memahami materi secara lebih. Baik, saya akan menjelaskan tentang meningkatkan keaktifan, pemahaman, kemandirian,
pembelajaran bermakna jika media digital dihilangkan. Jadi, media digital tidak hanya sebagai alat bantu guru, tetapi juga dapat memengaruhi cara siswa belajar. Nah, yang pertama, meningkatkan keaktifan siswa. Media digital dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan adanya video pembelajaran, aplikasi interaktif, kuis digital, atau diskusi online. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi ikut mencari informasi, menjawab pertanyaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Media digital membantu siswa memahami materi karena informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti gambar, animasi, video. Hal ini membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian belajar. Media digital membantu siswa belajar secara mandiri karena siswa dapat mencari sumber belajar tambahan melalui internet atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatannya sendiri. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran bermakna. Dan yang terakhir, jika media digital dihilangkan, pembelajaran tetap bisa berlangsung, tetapi mungkin menjadi kurang bervariasi dan kurang menarik. Guru perlu menggunakan media lain seperti buku, gambar, alat peraga, atau kegiatan langsung agar siswa tetap aktif dan memahami materi. Nah, jadi media digital memiliki peran penting dalam meningkatkan keaktifan, pemahaman, kemandirian, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Namun, media digital bukan satu-satunya cara belajar, tetapi keberhasilan pembelajaran tetap bergantung pada cara guru mengelola proses belajar.